Halo, assalamualaikum. Kembali lagi saya Theodis. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari program studi filsafat dan psikoterapi. Dan saya di sini kali ini akan mencoba untuk mengatasi permasalahan problem yang ada pada seseorang, khususnya terkait dengan psikisnya. Nah, di sini saya bertemu dengan seorang orang yang tak dikenal. Kebetulan baru kenal juga, dan nampaknya beliau itu sudah menghadapi permasalahan mental ya. Oke, baik, mari langsung saja saya akan melakukan sebuah pendekatan dan pencerahan kepada yang bersangkutan. Sini sudah ada pasien saya. Mbak, sebelum ini boleh perkenalkan dulu Mbak dari mana, jelasnya gitu. Saya Syifa dari Ilmu Hadis. Iya, Syifa dari Ilmu Hadis. Masih semester baru juga ya, Pak ya? Iya. Oke. Selama 2 semester ini apa yang sudah Mbak rasakan ketika masuk di bangku perkuliahan ini? Apakah masih aman atau enjoy atau ada kendala atau gimana? Ya mungkin ada stres-stres jadi gitu. Oh, ya, kayak Mbak mengalami suatu kondisi di mana Mbak itu mengalami seperti stres gitu ya, stres. Nah, kalau boleh tahu itu stresnya itu karena apa? Lebih karena tugas mungkin. Tugas itu berarti tugasnya itu atau gimana sih tugasnya? Boleh bisa dijelaskan? Stres karena tugas itu gimana? Eh, Tugas saya nggak terlalu berat, cuman ternyata saya terlalu menggampangkan suatu tugas sampai akhirnya mepet. Jadi Oke. terasa tertekan di akhir. Oke, jadinya bisa saya simpulkan di sini Mbak Siva ini dia mengalami stres karena tugas yang molor gitu ya. Iya, Tugas yang karena molor saya karena sendiri. kesalahan sendiri. Tapi itu sering terjadi jarang-jarang atau itu setiap ada tugas terjadi seperti itu? Setiap kali ada tugas. Oke, setiap kali ada tugas berarti ya sering mengalami seperti itu. Tapi nggak setiap waktu juga kan? Maksudnya Ya. setiap ada rasa hilangnya nanti dia kalau ada tugas mungkin yang sangat berat bagi Mbak Siva itu dia muncul rasa stres gitu kan, apalagi tidak bisa kesusahan untuk mengerjakan tugas ini dengan tepat waktu gitu kan. Nah, di sini berarti Mbak Siva ini bisa diartikan mengalami kondisi di mana Mbak Siva ini mengalami sebuah stres di dalam kondisi fisiknya. Stres kan itu kan secara harfiah kan kita itu merupakan sebuah rasa di mana kita itu mempunyai mengalami rasa yang tertekan, mengalami rasa yang tidak nyaman lah ketika kita itu menghadapi sebuah keadaan kan. Ciri-cirinya itu biasanya stres itu kita itu sering kepikiran, sering overthinking pada suatu masalah yang harusnya masalah itu bisa kita handle, atau masanya itu tidak harus kita itu overthinking kan, tetapi karena kita itu mengalami gejala stres ya akhirnya kepikiran, overthinking, sehingga berdampak terhadap psikis kita, yang mana psikis kita itu mudah lelah ataupun psikis kita itu merasa tertekan secara batin gitu kan. Yang bisa saya tangkap di sini itu Mbak Siva itu mengalami yang namanya stres eustress. Eustress ini apa, Mbak? Jadi eustress ini stres yang dialami orang ketika dia itu berhadapan dengan suatu keadaan tertentu, bukan stres akut. Berbeda dengan stres akut ya. Kalau stres akut itu ya stres kita itu setiap harinya stres gitu, entah masalah apa yang kita hadapi sampai kita itu nggak bisa berhadapan dengan masalah ini, akhirnya kita itu mengalami stres akut. Tapi kalau dari keadaan Mbak Siva ini itu bisa disebutkan ini adalah stres yang eustress, yaitu stres yang dialami gejalanya itu
hanya ada beberapa keadaan suatu kondisi saja, tidak serta merta, tidak selalu ada gitu. Nah, meskipun kita mengalami eustress ataupun stres yang terlihatnya kadang-kadang ataupun hanya ada suatu kendala atau hanya ada suatu di dalam suatu kondisi, tapi ini juga perlu ditangani dengan baik, Bang. Harus perlu ditangani dengan sangat sangat sangat-sangat kompeten atau sangat-sangat inilah, sangat-sangat manjur lah. Kenapa? Karena meskipun eustress kita, tapi dia itu dibiarkan, ujung-ujungnya pasti nanti akan otomatis itu akan terbiasa dan akhirnya menu, ada gejala untuk menuju pada stres akut. Makanya ketika kita itu baru menyadari bahwasanya kita itu mengalami stres yang bersifat eustress, bersifat kadang-kadang ini kondisional ini, kita harus langsung menyadari dan kita harus bisa mengenanganinya. Untuk mengalami segala jenis stres, entah itu stres kronis, stres akut, eustress dan distress, itu kita itu perlu ditangani secara langsung, secara otodidak. Penanganannya gimana? Dengan cara teknik coping. Teknik coping ini apa? Yaitu teknik yang digunakan untuk mengurangi tekanan stres yang ada pada diri seseorang. Jadi bagaimana caranya agar seseorang ini bisa mengurangi stresnya, itu kita itu harus salah satunya dengan menggunakan teknik coping ini. Nah, teknik coping ini itu ada beberapa tahap, Mbak, ataupun ada macam-macamnya. Yang pertama ada emotional focus coping, yaitu bagaimana kita itu bisa mengendalikan perasaan kita terhadap stres ini. Jadi misalkan mbaknya itu sedang mengalami masa-masa stres gitu kan, banyak kadang kan kalau stres itu kan nggak terkendali ya, seorang beda-beda kan. Ada yang dia itu sering menggerutu, dia itu sering nggak fokus, dia itu sering melakukan hal-hal yang di luar kendali itu kan, ataupun sering mengganggu orang ataupun gimana. Nah, itu dengan teknik emotional focus coping, maka kita itu lebih bisa mengelola emosional kita yang biasanya stresnya kita itu sering mukul orang, sering menggerutu, ya itu bisa kita kurangi dulu dengan emosional ini. Baru itu bisa kita lakukan pendekatan yang lain, kayak seperti yang kedua ini ada problem fokus stres, problem fokus copy. Problem fokus copy ini bertujuan untuk kita itu mencari solusi atas apa yang kita streskan. Nah, misalkan kita stres tadi karena tugas numpuk ya, karena kita sering kepepet tugas numpuk. Nah, bagaimana di sini kita itu melakukan analisa terhadap terhadap keadaan itu yang biasanya saya itu sering mengalami stres gara-gara tugas ini mepet, terus kesusahan untuk mengerjakan. Kita harus melakukan problem solvingnya. Ya, kita harus mengatur waktu kita sedemikian rupa agar agar kita bisa mempunyai mempunyai waktu yang cukup, waktu yang mumpuni dan waktu yang pas untuk mengerjakan tugas, sehingga kita tidak merasa psikis kita itu tidak merasa selalu tertinggal, akhirnya bisa menyebabkan kita stres itu. Yang ketiga itu ada ini yang paling utama kuncinya ya. Yang ketiga itu ada menghadapi dengan cara menghindar. Menghadapi dengan cara menghindar, yaitu ketika kita itu dihadapi dengan sebuah stres karena keadaan. Nah, terus kita itu masih bisa belum untuk menghadapinya, belum menemukan sebuah solusinya, ya kita itu bagaimana caranya menghindarinya gitu. Ataupun kita itu gak bisa dengan cara menghadapinya, ataupun belum menemukan cara untuk menghadapinya, ya kita bisa menghindar dulu. Caranya gimana? Caranya kita itu kayak berilah jeda sedikit untuk bisa merenungi diri kita atau fokus kepada diri kita. Bagaimana diri kita itu bisa kita renungkan, terus bagaimana ya agar stres ini nggak bisa kembali. Kita renungkan, setelah itu baru kita problem solving kan masalahnya. Kalau masih belum bisa, ya hindari aja sebisanya diri kita itu kita hindari. Jangan sampai bersinggungan dengan hal-hal yang memicu stres kita tadi itu. Itu biasanya akan terbiasa nantinya.
cara teknik coping yang efektif ini adalah ketika kita bisa memanfaatkan waktu dengan bijak. Jadi kalau kita melakukan teknik coping, kita bisa memanfaatkan waktu bagaimana kita itu bisa mengerjakan teknik ini, itu pasti akan lebih efektif. Kita tahu waktu untuk mengerjakan teknik coping ini, kita akan lebih efektif. Dan usahakan sembari di sela-sela itu kita melakukan teknik-teknik teknik-teknik yang bikin stres kita itu mereda. Misalkan bisa menggunakan teknik pernapasan ataupun relaxing gitu kan banyak kan kayak teknik pernapasan. Kalau kita ada muncul stres dikit, kita tarik nafas dalam-dalam, ataupun di relaxing kita dengan sejenak gitu, menghilangkan pikiran sejenak, dan kita melakukan apa sesuatu yang sibuk apa mungkin banyak kan orang-orang kan macam-macam kan. Nah, seperti itu adalah teknik cara untuk menghilangkan ataupun meredakan tekanan stres yang kita alami dengan cara teknik coping tadi tersebut. Ada 3 ya. Yang tadi yang pertama ada emosional coping, ada menghindar dengan cara menghadapi dengan cara menghindar, dan yang terakhir adalah problem coping ya, problem coping. Seperti itu. Mungkin ya seperti itu saja ya pendekatan yang akan saya berikan kepada Mbak Siva. Semoga Mbak Siva bisa melaksanakan teknik coping ini di dalam kehidupan Mbak Siva ketika alih-alih nanti mengalaminya lagi. Sekarang kan belum kan ya? Belum. Nanti misalnya ada ini, Mbak Siva bisa lakukan lah. Mbak Siva bisa analisa dulu yang mana, yang dari 3 itu yang mana duluan yang Mbak Siva akan bisa dilakukan. Ya mungkin itu saja pendekan kali ini ya. Semoga kedepannya Mbak Siva tidak akan bisa mengatasi stres dan tidak mengalami sesering mungkin, ataupun bahkan bisa dihilangkan dan tidak bisa kembali lagi stres itu ke dalam diri Mbak Siva, dan psikis Mbak Siva bisa tambah baik dan tambah sehat lagi ke depannya ya. Oke. Seperti saja.